Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puput Ayu Sukmawati, NPM 1813300007. Di sini ingin memenuhi tugas mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS. Di sini saya akan menjelaskan pembelajaran IPS untuk anak usia dini memiliki karakteristik yang pertama, segala sesuatu apa saja yang ada dan terjadi di sekitar sejak dari lingkungan keluarga, sekolah, desa, kecamatan, dan luas negara dan berbagai permasalahannya. Yang kedua, kegiatan manusia, misalnya mata pencarian, pendidikan, keagamaan, produksi, komunikasi, dan transportasi. Yang ketiga, lingkungan geografis dari budaya, meliputi segala aspek geografis dan antropologi yang terdapat sejak dari lingkungan anak yang terdekat sampai yang terjauh. Yang terakhir, anak sebagai sumber materi meliputi berbagai segi dari makanan, pakaian, permainan, dan keluarga. Contoh untuk dari segi geografis yang diajarkan kepada anak yaitu mengetahui letak suatu tempat yang berada di lingkungan sekitarnya dan mengetahui dan memperhatikan keadaan lingkungan sekolah beserta komponen yang ada di dalamnya. Seorang anak dapat melatih diri dan melakukan kegiatan-kegiatan sosial melalui ilmu ekonomi, yaitu contohnya anak dapat memprioritaskan kegiatan mana yang perlu didahulukan. Anak juga dapat membedakan mana yang kebutuhan pokok dan mana kebutuhan perlengkapan. Dan anak dapat melatih hidup hemat dengan cara menabung. Dan ditinjau dari ilmu sejarah, kita sebagai guru harus mengajarkan kepada anak didik kita untuk menghargai waktu, karena sesuatu yang sudah terjadi itu tidak bisa diulang kembali, dan melatih anak untuk menghargai karya orang lain. Dan yang terakhir, kita harus membantu anak memberikan edukasi tentang sejarah asal usul di daerah sekitar atau sejarah Indonesia. Adapun peran ilmu sosial dalam pembentukan sikap sosial dasar pada anak PAUD antara lain yaitu siswa dapat melakukan interaksi atau komunikasi antara individu dengan individu lainnya atau individu dengan kelompok. Yang selanjutnya, siswa dapat memiliki kesadaran sebagai makhluk sosial yaitu tidak dapat hidup sendiri. Yang selanjutnya, siswa dapat mengetahui bagaimana cara bersosialisasi dengan baik. Di PAUD juga sudah ada materi tentang pengenalan silsilah keluarga. Yang selanjutnya, anak dapat beradaptasi atau menyesuaikan diri terhadap lingkungan sosial. Sebagai seorang pendidik, kita harus memberi arahan kepada anak didik kita. Sebagai seorang anak, harus mematuhi perintah orang tua dan tidak boleh membantah, dan membantu atau tolong menolong terhadap teman-temannya jika ada yang kesusahan, dibantu. Tidak lupa, kita juga harus mengajarkan kepada anak didik kita jika melakukan kesalahan harus meminta maaf, ataupun melakukan kesalahan kepada temannya harus meminta maaf, karena meminta maaf dapat memperbaiki hubungan pertemanan. Adapun terkadang masalah dan kendala dalam memberikan materi atau pengajaran terhadap peserta didik, yaitu terkadang anak tidak mau memperhatikan, sibuk main sendiri dan mengobrol, karena kadang yang kita sampaikan itu terlalu membosankan, karena kita terkadang menggunakan metode ceramah, jadi anak terkesan bosan. Jadi kita harus mengadakan inovasi-inovasi dalam pengajaran terhadap anak usia dini. Anak usia dini tuh sangat suka dengan hal-hal yang berbau-bau gambar-gambar. Jadi ketika kita mengenalkan suatu tokoh, kita harus membawa gambar tokoh itu sendiri, dan jangan hanya gambar kartu kecil, tapi kita harus membuat yang besar. Dan kita harus mengajarkan seperti lagu-lagu kebangsaan, tepuk. Dan ketika kita ingin mengajarkan mata uang kepada anak, jangan hanya kita menyebutkan uangnya saja, tapi kita membawa media
yaitu berupa uang asli ditunjukkan kepada anak. Oh ini loh nak, ini uang 10.000, ini 20.000, 50.000 ataupun 100.000. Dan di situ pun terdapat gambar-gambar tokoh pahlawan. Jadi anak terkesan tidak bosan karena wah ada contohnya secara langsung. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.